Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami dari Majelis Jemaat mengucapkan selamat malam. Selamat mengikuti ibadah perayaan Malam Natal di GKP Ujung Berung. Kita telah berhimpun untuk merayakan Malam Natal yang kudus. Malam di mana seluruh penantian kita di masa Advent mendapat jawaban. Malam ini, seluruh dunia mengingat kembali peristiwa di Bethlehem. Peristiwa yang telah dinubuatkan para nabi, yakni lahirnya Kristus Sang Mesias. Dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, mari kita mulai perayaan kita dengan berdiri dan menyanyikan dari Gedung Jemaat 109, bait 1 dan yang kedua. Saudara-saudara jemaat yang berkasih, kita melanjutkan ibadah kita dalam pertemuan kembali mengucapkan Ya Allah, dengan mutafi dan kalian muliakan, Engkau membuat malam kudus ini dipenuhi oleh kemuliaan Kristus, terang yang menyinarikan pengharapan baru bagi umat manusia. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami memastikan diri kami untuk menyambut lahirnya Sang Raja. Pemimpin yang mendapati kebaktian kita pada saat ini diambil dari Filipi 2 ayat 9 sampai 11 demikian firman. Itulah sebabnya Allah sangat menunjukkan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus Kristus bersatu lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Demikianlah kami dalam kebaktian ini.
dalam lubuk hati yang paling dalam kami bertanya, apakah kami layak menyebut kedatangan-Mu? Perjalanan hidup kami penuh masalah karena ketidaktaatan pada kehendak. Hari-hari kami masih sering dipenuhi keluhan dan kekecewaan karena kami tak dapat mengendalikan hasrat untuk menyenangkan diri kami sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Apakah Tuhan mau menerima kami? Sementara kami sendiri sering melupakan Tuhan dan menolak sesama kami yang meminta uluran tangan kami. Masa krisis karena pandemi ini semakin memperlihatkan keegoisan kami. Betapa tertunduk dan malu karena segala kelemahan dan kesalahan kami. Tuhan, yang Tuhan kasih, dengarkanlah berita nubuat dari Tuhan yang diambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah, ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengambil dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sambutlah anugerah pengampunan dari Allah. Jemaat diundang berdiri. Bersama semua umat yang mengaku percaya kepada Kristus Yesus, terang yang datang ke dalam dunia untuk membawa damai sejahtera. Mari nyalakan lilin-lilin kita sebagai simbol penyerahan diri untuk hidup sebagai saksi Kristus yang senantiasa memancarkan terang kasih-Nya bagi sesama. Kiranya terang yang ilahi merebak dalam sanubari, membakar semangat dan menumbuhkan jiwa yang mau berkarya bagi kemuliaan Tuhan.
kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk memohon pertolongan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan sudah hadir berjumpa dengan kami. Bahkan kerinduan kami Engkau sudah sempurnakan. Dan saat ini kiranya Engkau hadir menjumpai kami kembali dalam tempat firman. Biar Roh Kudus menolong kami agar setiap firman yang kami terima boleh bertumbuh, berbuah dan berakar dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirlah ya Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan di malam Natal ini. Diambil dari Lukas pasal 1 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidup ini. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, Bapak Ibu yang saya kasihi juga, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema fokus merayakan Natal Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, tadi ada sebuah himbauan dari seorang malaikat kepada Maria yang berkata, "Jangan takut." Malaikat itu tahu saudara-saudara bahwa Maria nampaknya ketakutan saat ia menjumpainya. Takut adalah perasaan yang tidak menyenangkan, yang dipicu oleh persepsi bahaya yang nyata bahkan bisa dibayangkan dalam benak. Entah itu takut kehilangan seseorang misalnya, atau saudara-saudara karena kita memang tiba-tiba berjumpa dengan seseorang yang mengejutkan. Rasa takut saudara-saudara bukan berarti kita lemah. Ketakutan adalah bagian dari naluri hidup manusia untuk bertahan hidup. Rasa takut juga menyadari adanya bahaya di sekitar kita sehingga memunculkan sikap untuk menjauhi demi melindungi diri dari bahaya. Namun Bapak Ibu yang Tuhan kasih, tidak semua rasa takut itu sama. Ketakutan berlebihan bisa berdampak negatif. Lalu pertanyaannya, apa yang ditakuti oleh Maria? Maria merasa takut karena mendadak didatangi oleh seorang malaikat Tuhan yang bernama Gabriel. Ia datang dengan cahaya kemuliaan ilahi, terang dan berwarna putih, bersinar menyilaukan matanya. Malaikat dalam bahasa Ibrani malak, yang artinya pesuruh atau pengemban amanat. Karena saudara-saudara, malaikat Tuhan ini diutus untuk menyampaikan pesan kepada seseorang. Dalam bahasa Ibrani, saudara-saudara, disebutkan misalnya malak Elohim atau malaikat Allah, dan malak Adonai atau malaikat Tuhan. Kalimat "jangan takut" yang ditujukan kepada Maria dengan kata lain bisa diterjemahkan juga saudara-saudara sebuah himbauan, tenanglah.
tenangkan hati dan pikiranmu. Mengapa harus tenang? Sebab Bapak Ibu yang Tuhan kasih, ada kabar penting yang akan disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, supaya tidak salah mengerti, tidak salah paham. Apa isi beritanya? Dikatakan demikian, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau menamai dia Yesus. Mengandung, melahirkan seorang anak. Bagi orang yang telah menikah, saudara-saudara, berita tersebut begitu membahagiakan. Tetapi tidak bagi Maria. Mengapa? Karena Maria belum menikah. Pada waktu itu status Maria adalah pertunangan dengan seorang pria yang bernama Yusuf. Dalam Matius 1 ayat 18a, demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Mari kita bayangkan Bapak Ibu yang Tuhan kasih, bila kita dalam posisi sebagai Maria, maka ketakutan yang baru sekarang muncul dalam benak kita. Apa yang ditakuti kita setelah mendengar berita itu? Pertama, saudara-saudara, persepsi orang lain yang negatif terhadap Maria dan Yusuf tunangannya. Tentu Maria takut dituduh telah melakukan perzinahan dengan Yusuf, karena ada hukum dalam perzinahan yang disampaikan oleh Tuhan melalui perjanjian lama. Dikatakan demikian, apabila perempuan dan laki-laki tertangkap berzina, hukum Yahudi menyatakan secara eksplisit bahwa kedua belah pihak harus dikenakan hukuman mati. Dan bagi pelaku zina diberlakukan hukuman mati itu tertulis dalam Imamat 20 ayat 10 sampai 20. Bahkan dirajam sampai mati dalam Ulangan 22 ayat 22 sampai 24. Hukum rajam atau stone of death, stone to death, oleh seluruh masyarakat. Sebab pelanggaran itu menodai seluruh masyarakat. Jadi saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum rajam sampai mati bagi pelaku zina sesungguhnya sebuah ajaran agama yang mereka tetap berlakukan sampai di zaman Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, ketakutan Maria adalah karena dia harus menjelaskan kepada Yusuf bagaimana berita ini dia sampaikan. Jangan sampai Yusuf marah, kemudian saudara-saudara menuduhnya menjadi orang yang berselingkuh dengan orang lain, lalu mengakhiri pertunangan mereka. Walaupun saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan ini, nampaknya Maria menyampaikan juga berita itu kepada Yusuf. Dia menceritakannya kepada Yusuf, perjumpaan dia dengan malaikat Gabriel ini. Dan benar saja saudara-saudara, Yusuf tidak terima atas apa yang akan dialami oleh Maria, karena hukum berat sangat menanti. Maka secara diam-diam, artinya supaya tidak banyak orang tahu, ia pun berniat menceraikan tunangannya itu. Gabriel tahu saudara-saudara kegundahan hati Maria dan ketakutan Yusuf. Lalu dia menolong Maria dengan cara mendatangi Yusuf. Dalam Matius 1 ayat 19 sampai 20 demikian firman Tuhan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, Yusuf pun takut karena ia tahu saudara-saudara apa konsekuensi yang akan dihadapinya bila ia masih tetap bersama dengan Maria. Namun perjumpaan malaikat Gabriel dengan Yusuf telah meluluhkan niat menceraikan Maria. Itu ketakutan yang kedua. Ketakutan yang ketiga dari Maria adalah saudara-saudara takut terhadap sikap kedua orang tuanya. Sebab pasti mereka marah besar karena telah menganggap Maria mencemarkan nama baik orang tua.
Pertanyaan kita, saudara-saudara, siapakah nama kedua orang tua Maria? Kalau menurut sumber-sumber non-kanonik, orang tua Maria adalah Yoakim dan Anna atau Hana. Dan sebuah catatan dalam Talmud mengatakan bahwa nama ayahnya adalah Heli atau Eli yang disebut dalam silsilah menurut Lukas. Tapi baiklah saudara-saudara yang Tuhan kasih, kedua orang tua Hana dan orang tua Maria yang bernama Yoakim dan Hana sangat wajar bila mereka kemudian marah kepada Maria, karena Maria dianggap tidak dapat menjaga kesucian diri, padahal mereka sebagai orang tua telah mengajarkan hukum Taurat dengan baik. Itulah beberapa ketakutan Maria setelah mendengar rencana Allah yang disampaikan melalui malaikat Gabriel. Saudara-saudara yang mengasihi, kembali kepada Yesus. Siapakah dia menurut kabar dari Gabriel? Yesus akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Mengapa Yesus dikatakan sebagai anak Allah? Apa itu anak Allah? Dalam Kejadian 4 ayat 22 sampai 23 dan Hosea 11 ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa Israel adalah anak Allah, anak sulung Allah. Sebutan anak Allah dalam berita Gabriel kepada Maria merupakan gelar untuk Yesus yang menyatakan bahwa ia berasal dari Allah, melakukan kehendak Allah, sehingga ia adalah kesayangan Allah. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Tapi Yesus itu adalah keturunan Raja Israel kedua. Raja Daud adalah sosok bangsa, bapak bangsa yang sangat dihormati oleh bangsa Israel. Bahkan dilanjutkan, Gabriel berkata demikian, dan ia akan menjadi raja, artinya menjadi pemimpin yang berkuasa penuh, menjadi kepala yang mengatur, melindungi dan memerintah dengan adil atas kaum keturunan Yakub. Lalu siapakah keturunan Yakub itu? Keturunan Yakub adalah keturunan dari 12 anak Yakub, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Kemudian mereka disebut Israel. Sekarang saudara-saudara, secara rohani kita pun masuk dalam kategori sebagai keturunan Yakub. Namun sebagai bangsa kita adalah warga negara Indonesia, bukan warga negara Israel. Lalu pertanyaan berikutnya, saudara-saudara, berapa lama tahta Yesus ini berkuasa? Dikatakan demikian, sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Artinya saudara-saudara, kerajaan Yesus bukan kerajaan dunia yang dapat musnah suatu saat, tetapi kerajaan surgawi yang berlangsung selama-lamanya. Lalu apalagi yang dikatakan oleh Gabriel? Matius 1 ayat 21b sampai dengan 23 dikatakan demikian. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus menjadi juru selamat. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itulah berita yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria. Sekarang saudara-saudara, apa hikmahnya bagi kita di malam Natal ini? Ketika tema yang disodorkan kepada kita fokus merayakan Natal Yesus, yang pertama saudara-saudara, kita harus mempersiapkan diri. Tanpa persiapan diri yang baik, apapun tidak akan berdampak secara signifikan. Misalnya kalau kita akan ujian, maka persiapannya harus matang. Ujian tanpa persiapan, hasilnya tidak akan maksimal. Demikian juga melahirkan tanpa persiapan, pasti banyak kekurangannya. Nah saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, apa yang harus kita persiapkan di malam Natal ini? Persiapkan hati. Memperingati Natal Yesus harus dimulai dengan mempersiapkan hati.
Sebagaimana Maria menyiapkan hatinya untuk menjadi saluran kelahiran Yesus ke dalam dunia, ia kemudian belajar untuk mengendalikan diri dan siap menghadapi rencana. Mari kita mempersiapkan diri dengan membersihkan hati. Bagaimana caranya? Membersihkan hati. Jangan menyimpan duri dalam daging. Jangan ada dendam dan amarah. Mari kita saling memaafkan supaya melalui hidup kita, Natal saat ini dipakai Allah menjadi saluran berkat bagi semua orang. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, saudara-saudara, kesederhanaan. Perayaan Natal secara regawi tidak boleh kita lakukan lagi di saat pandemi ini. Sehingga tidak ada panitia Natal, tidak ada bingkisan Natal, tidak ada makanan di hari Natal yang dibagikan di gereja, tidak ada kemeriahan Natal, tidak ada lagi orang yang bertaruh ke rumah kita. Bahkan mungkin ada juga yang tidak perlu lagi membeli baju Natal untuk tahun ini. Artinya saudara-saudara, saat ini hal yang biasa kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya sekarang tidak lagi terjadi. Semua serba sederhana. Natal dalam kesederhanaan. Hal ini mengingatkan kita kepada saat kelahiran Yesus yang sangat sederhana. Tempatnya hanya di sebuah kandang domba. Tidak ada kemeriahan yang berlebihan, tidak ada hiruk-pikuk euforia, pesta pora. Yang ada hanyalah sukacita penyembahan. Kesederhanaan Natal ini telah mengembalikan Natal pada hakikat yang sesungguhnya. Natal di tengah pandemik adalah bagaimana kita menghadirkan Yesus bagi kepentingan kemanusiaan. Yesus harus menjadi sumber pengharapan bagi semua manusia, semua bangsa di dalam dunia yang sedang berjuang melawan pandemik yang melanda saat ini. Lalu pertanyaan berikutnya, saudara-saudara, mengapa harus fokus pada Yesus? Sebab Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Di masa lalu seperti kesaksian firman Tuhan, dengan kuasanya Ia telah membuat banyak mujizat penyembuhan. Saya akan bacakan beberapa bagian dari firman Tuhan. Matius 4 ayat 24 demikian firman Tuhan. Maka tersiaplah berita tentang Dia di seluruh dunia dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayam dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Matius 8 ayat 5-7. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapati Dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hamba terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Kemudian Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang untuk menyembuhkannya. Matius 12 ayat 15. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Matius 12 ayat 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Matius 14 ayat 14 demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Lukas 9 ayat 42. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya, tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Bahkan dalam Kisah Rasul 9 ayat 34 berkata demikian. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidur. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Karena itu saudara-saudara, di malam Natal ini, mari kita memperbaiki relasi kita dengan Yesus, supaya makna Natal di masa pandemi ini benar-benar kita hadirkan bagi semua orang yang membutuhkan kesembuhan dari pandemi saat ini. Yakin Tuhan Yesus
sanggup menolong kita. Selamat hari ini. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh saja kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam tenang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Marilah kita berdoa secara bersama-sama. Allah yang Maha Kasih, bimbinglah kami senantiasa untuk dapat memaknai arti hadir-Mu. Kiranya peringatan akan kedatangan-Mu dalam diri Yesus Kristus tidak hanya kami rayakan dalam ritual gereja dan perayaan keluarga. Dengan segenap hati kami hendak memuliakan-Mu melalui kata dan perbuatan yang berguna. Bersama kami percaya kuasa-Mu membawa kami pada pembebasan, kesembuhan, kekuatan, dan hikmat untuk bertahan di tengah dunia yang penuh tantangan. Teguhkan hati dan tentukan jiwa dalam menaikkan panggilan kami sebagai orang tua, sebagai anak, dan sebagai pribadi di hadapan sesama. Gerakkanlah hati dan semangat untuk bersaksi tentang Kristus dalam dunia yang tengah dilanda pandemi. Berilah kekuatan dan keberanian untuk menyatakan kebenaran dan keadilan. Ajarkan juga untuk memberi teladan kebaikan dan kesetiaan pada keluarga, persekutuan, dan lingkungan di sekitar. Tuntun dan kuasai gereja, serta setiap pelayan dan Tuhan. Dekatlah dengan tangan kasih-Mu mereka yang berduka, menderita, dan tersisihkan. Arahkanlah setiap hati para pemimpin dalam masyarakat, bangsa, dan dunia untuk dapat menghadirkan kerukunan dan kedamaian dengan penuh kerendahan hati. Kami memohon kepada-Mu, dan bersama kami pun berdoa seturut doa yang telah Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Tuhan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur kita agar terang kasih Kristus boleh dilanjutkan melalui karya pelayanan gereja dimanapun berada. Kita akan memberikannya dengan penuh rasa syukur
sambil mengingat firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 7 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan mendapat kemurahan." Persembahan diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 297 bait 1. Datang orang Majus, ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan bulu. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam, salam. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya perayaan kelahiran Kristus pada malam ini meneguhkan komitmen kami untuk mengarahkan segenap hati, pikiran, dan hidup kami hanya kepada Kristus yang mengajarkan kami untuk mengatakan kasih, untuk menyatakan kasih bagi sesama. Maka persembahan yang telah kami himpunkan dengan penuh sukacita ini dapat menjadi sarana bagi karya pelayanan di tengah dunia. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Marilah setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus yang telah lahir untuk menebus dosa dunia, pulang dengan sukacita dan sejahtera. Arahkanlah hati, pikiran, dan seluruh hidup kepada Kristus dan firman-Nya. Berjaga-jagalah senantiasa untuk menyokong kedatangan Tuhan dalam kemuliaan. Kini terimalah curahan berkat dari Allah. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memelihara dan menuntun hidup sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.